Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama ARD. Oke, di video kali ini kita akan mencoba mereview. Di depan kita di sini sudah terlihat ada satu buah dus, dan dusnya itu ini yang disebut Mini Vici. Dan untuk mereknya kita bisa lihat di depan dusnya tertera ada Toshu. Oke. Kita lihat kalau ini dari dusnya itu cukup lumayan kecil, tapi untuk harganya itu sangatlah lumayan mahal. Anda bisa searching berapa sih harga dari Mini Vici tersebut. Mungkin menurut saya ini dari lihat dari datanya kisaran 10 ya, kisaran 10 juta. Oke. Ini dari tampak luar dusnya, ini cuman ada tulisan seperti ini, dan di sini ada merek. Kita lihat bagaimana sih bagian dalamnya, ada apa saja. Oke, kita cek. Oke, yang pertama ini ada kartu garansi Toshu. Tapi biasanya ini apakah bisa dipergunakan atau tidak. Yang kedua, ini kabel power untuk bagian AC. Selanjutnya ini untuk power supply-nya. Oke, ini untuk power supply-nya dari Holy King. Untuk voltase 12 volt, kisaran 5 ampere sampai 7 ampere ya. Ini untuk power supply-nya atau dayanya cukup menggunakan 12 volt. Di sini juga ada baut-baut nanti mungkin untuk menempel. Kita buka untuk bagian di Mini Vici-nya. Wow, keren ya. Di sini tertera untuk di bagian atasnya ini ada mereknya Toshu. Terusan ini bagian belakang. Oh, ini kita lihat bagian depannya dulu. Di sini ada tombol power, dan tombol powernya itu cukup dengan dipijit dan menggunakan warna yang sangat millennium ya. Warnanya bagus. Terusan ada bagian coastline. Di sini juga tertera di bagian depannya itu ada USB 1, USB 2, dan USB 1-nya menggunakan 2 soket dan USB 2 juga menggunakan 2 soket. Ada label dari modelnya yaitu MPC 7812. Itu untuk tipenya. Jadi tipe ini menggunakan MPC 7812. Kita lihat ke bagian pinggir. Oke, ini bagian belakang. Untuk yang pertama di sini ada colokan untuk DC 12 volt. Jadi tadi untuk mengaktifkan menggunakan power supply ini masuk ke bagian DC 12 volt. Yang kedua ini ada HDMI. Untuk ke bagian layar juga menggunakan PGA, sama ini untuk ke layar atau ke monitor. Ada LAN 1 dan LAN 2. Selanjutnya ada bagian colokan untuk mic dan colokan ke bagian audio. Dan di sini juga di bagian belakang selain di depan ada juga bagian USB menggunakan 2 soket. Oke. Selanjutnya di bagian pinggir yang kanan ini tertera, oh ternyata ini sudah support Windows 10 Pro Edition. Oke, kalau kita lihat ini cukup lumayan simple, dan untuk ukuran mungkin kisaran dari 15 cm ke 17, dan bisa dipegang dengan satu tangan. Jadi ini cukup lumayan. Menurut saya itu sangatlah ringan, tapi untuk kekuatan atau dalam pengoperasiannya ini sangat mahir sekali, karena
kalau digunakan untuk gaming ataupun juga untuk mengedit itu sangat bisa dihandalkan, karena dari speknya saja ini menggunakan Core i7 dan juga untuk RAM-nya itu kisaran dari 8 GB, dan kita akan coba nanti untuk mencoba memasangnya. Oke, inilah tampilan dari Toshiu yang mungkin cukup lumayan kecil tapi harganya sangatlah mewah menurut saya. Oke, kita coba untuk langkah selanjutnya, yaitu ke pemasangan. Oh ya, sebelum pemasangan ini ada alat nanti untuk ditempel, misalkan di tembok atau di mana saja yang mungkin untuk menempel si bagian mini PC ini, dan juga ini tertera besi-besi kecilnya juga, dan yang tadi baut-baut yang ini bisa ditempel di bagian belakang ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke pemasangan. Baik, untuk langkah selanjutnya di dalam pemasangan saya menggunakan alat bantunya, itu yang pertama ada mouse, terusan ada keyboard. Untuk mouse dan keyboard menggunakan dengan USB Bluetooth, jadi dilengkapi dengan Bluetoothnya juga. Selanjutnya dilengkapi dengan TP-Link, ini untuk bagian WiFi, dan selanjutnya menggunakan remote, karena yang saya akan gunakan bukan menggunakan dengan monitor yang kecil yang biasa, tapi saya akan menggunakan monitor yang besar seperti ini. Nah, jadi di sini di atasnya ada InFocus, dan di sini menggunakan layar yang seukuran bor, yang nantinya si layar tersebut kita bisa untuk secara langsung disentuh. Jadi bisa menggunakan dengan alatnya itu menggunakan dengan mouse, ataupun juga bisa langsung secara disentuh di bagian layarnya, itu bisa aktif, jadi seperti HP juga ya. Oke, kita masuk ke pemasangan dulu. Kita ambil bagian mini PC-nya. Di sini saya sudah menempelkan untuk bagian dudukan mini PC, dan kita tinggal memasukkan, karena di sini baut-baut di bagian belakangnya sudah dipasang, dan kita tinggal menempel. Pas dan sip. Ini sudah. Selanjutnya kita pasang power supply-nya. Ini yang 12 volt masuk. Lalu kita masukkan ke bagian AC. Itu yang pertama. Untuk selanjutnya kita pasang bagian ini untuk Bluetooth. Kita masukkan ke USB 1. Ini untuk bagian TP-Link-nya atau WiFi. USB 1 juga. Selanjutnya kita masang ke bagian layar monitor. Di sini tertera ini ada kabel dari atas, yaitu kabel HDMI. Ini dari InFocus. Kita masukkan. HDMI sudah terpasang, dan karena layar ini layar sentuh, jadi di bagian bor ini ada bagian yang namanya
untuk USB, dan kita masukkan ke bagian USB. Sudah. Dan untuk bagian catu daya ini sudah dimasukkan untuk di bagian power. Kita bisa lihat. Oke, untuk langkah selanjutnya kita tinggal langsung mengaktifkan di bagian. Jadi sebelum menyalakan bagian komputer atau mini PC-nya, kita nyalakan dulu di bagian InFocus. Kita menggunakan remote. Di sini kita lihat lampunya berwarna merah, dan kalau kita pijit, nah kalau diaktifkan berubah menjadi warna biru atau warna hijau ya. Untuk langkah selanjutnya kita langsung mencoba ini menyalakan di bagian power mini PC-nya. Sudah terlihat ada lampu warna merah, yang berarti si monitor si bagian mini PC ini sudah aktif. Kita lihat ke bagian layar. Oh iya, sebentar, saya belum mematikan lampu karena ini memakai layar besar, maka lampu harus dimatikan dulu biar terlihat ke bagian gambarnya. Oke, baik, di sini sudah tampil. Ini tampilan dari TouchU yang mungkin speknya cukup lumayan besar. Kita coba aktifkan dengan menggunakan mouse. Kita lihat. Nah, cukup lumayan bagus. Kita lihat dari propertinya dulu. Nah, di sini terlihat Intel Core, terusan di sininya ada i7. Nah, terusan untuk memori RAM 8 GB. Ini sudah tertera sangat jelas ya, untuk sistem tipenya menggunakan 64 bit, dan ini bisa cukup dihandalkan kalau untuk mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang sangat berat ya. Oke, untuk langkah berikutnya kita coba ke bagian searching atau internet. Kita nyalakan Chrome, ke bagian YouTube. Apakah bisa normal karena ini wifi-nya sudah dimasukkan. Untuk bagian audio saya tidak pasang karena mungkin harus menggunakan speaker aktif dan saya belum mempersiapkannya, jadi saya melihat atau mencoba untuk melihat dari sisi gambarnya dan dari spek-spek yang ada. Inilah tampilan dari mini PC TouchU, dan yang saya coba itu menggunakan layar besar. Oke, kita coba untuk dengan cara disentuh, karena tadi saya bilang bahwa si layar ini bisa juga menggunakan tangan atau disentuh. Nah, seperti ini.
Ini bisa kelihatan untuk bisa disentuh. Kita coba sentuh. Sip. Kita coba perbesar untuk gambarnya. Kita perbesar. Nah, keren ya. Jadi untuk seukuran mini PC yang kecil, tapi bisa coba kita membukanya dengan menggunakan layar yang sangat lebar. Dan mungkin untuk peralatannya juga sangatlah mahal. Dari segi ini menggunakan infocus dan juga layarnya seperti bor papan tulis, tapi secara elektronik, sehingga kita dapat untuk menyentuh di bagian ini. Oke, kita kembalikan. Oke, jadi bagi Anda yang mungkin ingin mencoba-coba, Anda bisa membelinya kalau Anda punya uang. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya. Ini sudah tertera di sini ada channelnya atau namanya untuk channelnya di ARD Sound. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Oke, dari saya sekian dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dan bisa dijadikan untuk pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.